Sekarang di lapangan itu bisa lihat dengan mudah ya. Sebenarnya mau jadi MBR itu bagaimana sih gitu ya. Syarat mencapai MVP itu bagaimana sih? Syarat mencapai MBS bagaimana? Kemudian benefitnya apa aja gitu. Ya, ada banyak yang bilang, terutama yang lama-lama bilang, wah rugi dong, ngapain dulu titanium ya? Atau sekarang sama dengan signature. Kalau dengan MVP bisa. Kita lihat bedanya ya. Contoh misalnya di syarat di MBR. Syaratnya adalah minimal 18 tahun, memiliki calon mentor, mengisi formulir pendaftaran, telah memahami syarat ketentuan berlaku atau kode etik, membayar biaya pendaftaran 11.000, itu syaratnya untuk MBR. Ya. Kemudian bagaimana benefitnya MBR? Nah, kita baca tuh yang sebelah kiri bawah. Ya. Yang pertama, mendapatkan akses penuh virtual office di www.traineenet.co.id. Ya. Full pada saat sudah melakukan placement. Kalau belum placement, sudah bisa login juga, tapi cuma sekitar profil atau linkage. Ya sekarang ada promo kan, linkage pada saat orang baru daftar di Paytrain, kemudian daftar di Traineenet, kemudian di linkage di profilnya, maka dapat hadiah deposit Rp7.000. Ya itu lumayan. Harus di linkage, itu di linkage itu jadi seperti ini, latihan menghubungkan antara Paytrain e-money dengan virtual office. Ya, nah itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan alat bantu pemasaran berupa e-starter pack atau e-starter kit. Ini dikirim melalui email untuk yang MBR, begitu saja daftar MBR. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan penjualan dari selisih harga produk, yaitu harga konsumen dan harga mitra. Ya. Jadi MBR itu udah bisa beli pakai harga mitra atau harga member ya. Dia beli pakai itu, kemudian jual konsumen. Bisa juga dropship. Bagaimana nih, saya nggak punya modal beli produk, ya udah nggak apa-apa. Ya, jualannya dropship aja. Ya kita pahami produknya, kita pelajari testimoninya, jualan tuh sama orang lain. Ya dengan PD. Ya pada saat udah jualan laku, nah kita belikan tuh lewat virtual office, ya dropship. Ya orang yang bayar ke kita belikan dropship. Jadi barangnya langsung ke yang bersangkutan. Kemudian skor dari pembelian produk pribadi ke stokis dari kantor pusat. Jadi kita dapat skor dari setiap pembelian produknya ya. Jadi bukan dapat skor sebenarnya, karena skor itu udah ada di produk. Jadi kalau produknya sudah dibeli ya skornya dapat gitu ya. Nah, ditegaskan di sini adalah produk pribadi, pembelian produk pribadi ke stokis dan kantor pusat. Ini penting ya. Penting perlu dipahami, jangan sampai ada yang merasa beli di tempat yang lain di e-commerce terus nggak ada skornya. Karena ada yang komplain nih ya. Beli di tempat-tempat yang bukan stokis dan bukan kantor pusat, atau bukan di landing page yang resmi, yang diakui kantor pusat, terus bilang udah beli nih kemarin kok nggak ada skornya, ya karena nggak resmi, ya. Jadi silakan ini hati-hati di sini ya. Kemudian dapat mengembangkan jaringan cabang. Jadi MBR pun sudah bisa mengembangkan jaringan cabang, maksimum 2 cabang. Nah, ini banyak yang nanya nih, ini MBR udah bisa ngembangin jaringan belum? Sudah. Walaupun daftar 11.000 sudah bisa mengembangkan dan sudah bisa placement. Ya, placement. Kemudian selain MBR, nah, yang baris 2 terakhir, selain MBR mendapatkan skor grup dari pembelian produk mitra-mitra di dalam struktur jaringannya. Jadi gini, saya MBR ya, sudah nah ini boleh nih pakai ini. Ya. Misalkan nih, saya ada di MBR. Ya. MBR. Ah, ya, MBR. Kemudian kita udah punya jaringan nih, 2. Udah punya lagi di sini, udah punya lagi di sini dan seterusnya ya, udah punya lagi. Ya. Kemudian kita masih MBR, di bawahnya ada MBR juga mungkin, ya. Atau di sini ada MBP. Mungkin. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini, maka ini ada skor grup kan? Ya. Nah, kalau MBR nggak dapat. Ya. MBR nggak dapat skor grup sampai nanti dianya MBP, nggak disimpan juga. Pokoknya baru setelah dia MBP baru dia dapat skor grup. Ya. Nah, kembali ke presentasi. Ini masih on ya, Oke. Ya. Nah, sekali lagi. Di sini ada di checklist kan, di MBR ada di cross, ya itu berarti dia nggak dapat skor grup kalau MBR, ya.
Kemudian satu terakhir, kelas kuadran mitra bisnis. Jadi setiap status itu, baik itu MBR, MBP dan MBS terutama, karena di MBR belum ada kelasnya, kelas dari status. Jadi kelas dari kuadran mitra bisnis itu baru ada di MBP dan di MBS. Ya. Nah, kita lihat sekarang benefit yang sama di MBP. Di MBP yang pertama di checklist oke, yang kedua tentang e-starter kit bisa download ulang di VO. Jadi kalau misalnya belum update bisa download ulang di VO. Ya, selamat datang dari Batang. Ya, kemudian keuntungan juga dapat, skor pribadi dapat. Nah, di sini ya, skor grup itu dapat, kemudian pengembangan cabang. Pengembangan cabang di MBP itu bisa sampai 16 cabang. Ya, di MBP. Ya, nanti kita bahas. Nah, kemudian untuk kelas kuadran bisnis itu maksimum VIP. Untuk benefitnya, maksimum VIP. Nggak bisa lebih dari itu. Kalau dia statusnya di MBP. Kemudian benefit di MBS. Di MBS sama, juga hampir sama. Bedanya cuma di cabang. Kalau MBS bisa 32 cabang. Kemudian kelasnya itu maksimum Elite Plus. Ya. Nah, kelas ini mempengaruhi berapa bagian dan berapa generasi yang kita dapatkan. Jadi yang pengaruh tuh nanti yang pengaruh terhadap bonus dan komisi itu, dan pengaruhnya adalah berapa cabang yang dia punya dan kemudian kelasnya apa. Itu yang pengaruh. Ya. Nah, sedangkan syaratnya sendiri, syarat MBP sama syarat MBS kita ini. Syarat untuk menjadi MBP adalah mencapai akumulasi skor pribadi. Ya, jadi kalau misalnya sekarang saya MBR, kemudian saya belanja pribadi kan dapat skor pribadi tuh sesuai dengan benefitnya. Nah, kalau skor pribadinya sudah mencapai 3575, maka langsung diaktifkan di Vital Office, langsung jadi MBP, terpenuhi syarat MBP. Ya, simpel sekali. Kemudian syarat kedua harus jadi mitra aktif. Kita bahas setelah ini. Jadi apa yang dimaksud mitra aktif? Ini penting sekali nih, mitra aktif ini. Ya, untuk memastikan bahwa kita menerima bonus komisi emang haknya. Mereka yang nggak kerja ya nggak dapat. Ya, nah ini yang kita bahas. Nah, sedangkan masuk ke MBS, syarat MBS adalah minimal sudah mensponsori atau punya mementori 2 MBP dimanapun. Jadi kalau misalnya dia sudah MBP, kemudian dia sudah punya sponsor 2 atau misalnya sudah mementorin 2 orang dimanapun, kemudian akumulasi skor pribadinya mencapai 110.825, maka dia MBS. Ya. Dan syarat yang kedua wajib jadi mitra aktif. Nanti kita bahas setelah ini. Ya. Oke, jadi inilah sebagian yang membuat kadang-kadang teman-teman bingung. Saya untungnya apa sih jadi MBR, MBP, MBS? Nah, ini nih tabelnya. Ya. Oke, next. Tanya jawabnya nanti ya. Nah, ini kita lihat nih. Ini ada penjelasan tentang coba kembali ke sebelumnya. Nah, ada syarat di MBP. Nah, lihat tuh. Ya. Di MBP itu kan benefitnya maksimum bisa buka 16 cabang. Bagaimana caranya 16 cabang itu? Lihat halaman 21. Nah, baru yang berikutnya. Oke, next. Nah, ini tabel skor. Anggaplah kita MBP. Ya. Pada saat sudah MBP, maka kita ada di 3575 tuh. Yang ada hijaunya, warna hijau. Yang warna hijau. Ya, punya 2 cabang. Nah, begitu skor MBP-nya nambah lagi terus ya. Begitu nyampe 10.725 maka dia jadi MBP, masih MBP juga. Ya, masih MBP juga. Nah, dengan skor 10.725 maka dia bisa buka 4 cabang. Kalau dulu namanya silver dulu. Jadi kenapa ada tanda S-nya? Untuk mengingatkan yang dulu. Kalau dulu di migrasi posisinya harus di sini sekarang. Ya. Kemudian berikutnya lagi begitu skor pribadinya nambah sampai 25025 maka dia bisa buka 8 cabang. Ya. Terus lagi skor pribadinya nambah, begitu nyampe di 53625 maka dia bisa buka 16 cabang. Selesailah status MBP di sana. Karena selanjutnya begitu mencapai 110 maka dia akan menjadi MBS. Oke. Nah, ini penjelasan singkat tentang bagaimana MBP bisa buka 16 cabang. Ya, next. Nah ini ya. Sebelum kita kompensasi, syarat mitra aktif ini penting. Ini sudah sempat saya bicarakan di TOT dan bermacam-macam bahwa syarat interaktif ini kali ini berlaku nanti tanggal 24 Agustus itu dipermudah. Jadi kalau dulu syarat interaktif gini nih, masih ingat nggak ya?
Jadi kalau dulu tuh gini, yang namanya mitra aktif. Oke. Apa yang disebut mitra aktif? Mitra aktif adalah mitra yang berhak mendapatkan komisi dan bonus, itu aja udah. Jadi kalau kategorinya sekarang dalam satu periode itu nggak masuk mitra aktif, maka nggak berhak mendapatkan komisi dan bonus. Itu syarat mitra, itu mitra aktif. Ya. Nah, kalau dulu atau nggak usah dibahas sekarang aja deh ya. Jadi syarat mitra aktif seperti dijelaskan di sana tuh, ya. Anggaplah begini, ya kita ulang ya. Misalnya tuh di sana ada dua pilihan. Jadi untuk menjadi mitra aktif itu ada satu syarat. Satu syarat pilihannya A atau B, bahkan boleh dua-duanya. Artinya kalau A terpenuhi maka dia syarat aktif, atau B terpenuhi maka dia syarat aktif. Kalau dua-duanya terpenuhi ya apalagi. Ya, apalagi itu. Kembali yang ke A dulu aja, ya, yang ke A nih. Kalau yang A begini, misalkan ini hari Senin. Ya. Satu periode kan sampai hari Minggu tuh. Ya, kemudian di sininya ada Selasa ya. Kemudian ada Rabu. Ada Kamis. Ada Jumat, ada Sabtu. Nah, gitu ya. Sabtu. Nah, misalkan syaratnya A, ya, pilihan A. A itu adalah ada dua aktivitas ya. Yang pertama adalah mengisi komitmen. Jadi mengisi komitmen bahwa saya akan membina jaringan, saya akan aktif membina jaringan. Itu adalah yang setiap hari Senin disebar-sebar mitra-mitra, diklik di Virtual Office, maka itu satu dari dua yang ada di A ya. Jadi pilihan A itu ada dua aktivitas. Yang pertama komitmen di Virtual Office, komitmen pembinaan di Virtual Office. Yang kedua adalah aktivitas transaksi di Virtual Office maupun di 517. Ini yang pilihan A. Ya, harus nih. Ya. Kalau ini enggak terpenuhi berarti yang B. Ya, yang B nanti ya. Jadi yang A itu ya udah masuk ke Virtual Office, di sana jawab karena gini. Kalau ke depan sih mungkin nggak begini lagi. Ke depan mungkin lihat nanti dari Tikon ataupun nanti dari ada satu fitur baru di VO yang memang kita mesti melakukan pembinaan. Ya, sekarang belum ke sana. Cukup kita percaya aja bahwa teman-teman membina gitu aja udah ya. Jadi misalkan gini, hari Senin kita komitmen, isi komitmen. Nah, gitu. Nah, ini baru satu nih, ini pilihan A ya, ini pilihan A. Syarat yang A, pilihan yang A. Nah, kemudian satunya lagi adalah aktivitas transaksi. Transaksi di mana? Bisa di VO, beli produk ya, atau redeem ya, atau tukar produk dengan PUT, itu aktivitas. Atau juga transaksi di 517, pakai 517, pakai PTM. Misalnya transaksi entah beli pulsa lah, beli pulsa listrik lah, atau bayar QR merchant lah, ya, atau sedekah, atau transfer dana dan sebagainya, itu dianggap aktivitas. Ya, dimanapun. Kecuali satu yang nggak dihitung aktivitas. Yang tidak dihitung aktivitas adalah kalau transfer e-money antar mitra atau peer to peer, itu nggak dimasuk aktivitas. Kalau yang lainnya semua aktivitas. Beli emas di Tamasya pakai Veteran e-money, ya itu aktivitas. Ya. Beli bakso di merchant mana gitu ya, pakai kris, itu aktivitas. Ya. Jadi yang bukan aktivitas adalah hanya yang transfer antar mitra. Itu bukan. Nah, kemudian di sini ada satu lagi, udah komitmen dia transaksi. Beli pulsa 5.000 misalnya gitu ya di sini. Nah, artinya kalau dua-duanya ini terpenuhi di sini di hari Senin, maka mulai hari Senin sampai hari Minggu mitra aktif berhak mendapatkan komisi dan bonus. Semua komisi dan bonus. Termasuk skor grup. Ya, ini perbaikannya nih. Termasuk skor grup, ya. Kalau misalnya ini nggak dilakukan, yang nggak dapat, tapi kan ada jalan yang kedua. Ya, jadi simpel. Pertama mesti komitmen, kedua mesti transaksi beraktivitas transaksi. Nilainya nggak penting, berapapun terserah, yang nggak penting. Yang penting ada aktivitas. Itu dua syaratnya. Satu pembinaan, satu beraktivitas. Ya, nah ini kaitannya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya komitmennya di hari Senin, kemudian transaksinya di hari Rabu? Maka
Mitra aktifnya adalah dari mulai Rabu sampai dengan hari Minggu. Hari Senin sama Selasa nggak dihitung. Ya, jadi baru dihitung dari hari Rabu sampai hari Minggu, itu disebut mitra aktif. Nah, Senin sama Selasa nggak dihitung. Ya, nah ini kalau yang dulu nggak begini. Kalau dulu transaksinya dihitung yang dari minggu lalu, orang sering lupa. Jadi udahlah yang minggu itu. Jadi kalau sekarang tiap Senin ngisi fitur office sama transaksi apalah terserah lah, mau sedekah kek, mau beli pulsa atau beli apa terserah. Yang penting ada aktivitas. Ya, nah itu udah mitra aktif. Nah ini pilihan A. Ya, pilihan yang kedua. Yang kedua adalah next. Nah yang kedua ini pilihan. Ini bukan harus dua-duanya ya, ini pilihan. Yang kedua apabila, nah ya, ini menarik nih yang pilihan kedua nih yang B. Apabila kita mendapatkan komisi mentor, ya, dapat komisi mentor, ya di periode misalnya gini, ini tadi ini Senin ya, Senin, ini hari Minggu, kemudian ada Senin lagi, kemudian di sini hari Minggu lagi, nah gitu ya, ya ini satu, ini kedua. Nah ini menarik nih kalau yang B ini, kalau misalnya kita dapatnya komisi mentor di hari Senin, dapat komisi mentor, maka otomatis walaupun tanpa ngeklik pembinaan, walaupun tanpa ada transaksi aktivitas, maka dari mulai dapat komisi mentor dari hari Senin sampai hari Minggu itu disebutnya mitra aktif. Plus satu lagi, satu minggu lagi berikutnya lagi juga sama, ini mitra aktif. Ya, jadi kalau dapat komisi mentor, kalau pecah mungkin sinyalnya suaranya ya. Jadi kalau komisi mentor dapat, itu dia status mitra aktifnya akan berlangsung dari mulai dapat komisi mentor sampai hari Minggu, sampai lagi minggu ke depannya. Ya. Nah, ini lebih menarik. Ya. Jadi 2 minggu tuh dapatnya tuh. Walaupun dia lupa nggak ngisi komitmen atau lupa nggak beraktivitas. Ya. Oke. Nah, komisi mentor ini menarik lagi nih. Gimana kalau misalnya gini? Gimana kalau misalnya di sini saya dapat lagi komisi mentor nih. Di hari apa nih? Hari Kamis. Dapat komisi mentor. Ya ini berlaku nanti mulai 24 ke sana ya, 24 Agustus ya. Kalau di sini dapat komisi mentor, maka yang bersangkutan kan sudah jadi mitra aktif dari mulai hari Senin sampai dengan minggu ke depannya nih. Nah, komisi mentor yang kedua itu kan mengaktifkan beliau atau yang bersangkutan langsung aktif dari minggu terakhir sampai 2 minggu berikutnya lagi. Jadi kalau sampai dalam 1 minggu ada 2 komisi mentor, maka mitra aktifnya akan berlangsung selama 4 minggu. Nambah sekali. Pak, gimana kalau 3? Ya udah, kalau dapat 3 komisi mentor, maka status mitra aktifnya akan berlangsung hingga sampai 6 minggu. Gimana kalau 10 komisi mentor? Ya sama, berarti 20 minggu aman. 20 minggu dapat bonus tuh sama komisi. Gimana kalau berapa ya? 24, 24 ya? Berarti setahun ya? Ya, jadi kenapa komisi mentor kok begitu spesial? Ya, karena komisi mentor itu memenuhi 2 hal. Satu, pembinaan otomatis, karena nggak mungkin dia bisa menjadi mentor kalau nggak ngebina langsung calon mitranya. Ya, kedua, aktivitasnya juga terbaca di sana. Ya, jadi kelipatan nih untuk komisi mentor. Ya, jadi ini biar mentornya nih kalau sudah udah dapat reseller nih, misal udah dapat 10, udah nggak usah cari reseller lagi, bantu ke bawahnya, bantu mitra-mitranya, kan dia udah dijamin tuh mitra aktifnya sampai dengan sekian minggu ke depan atau sekian bulan ke depan. Ya, oke. Nah ini syarat mitra aktif. Jadi pilihan ya, boleh yang A tadi, ya, yang VO sama komitmen di VO sama aktivitas, boleh juga komisi mentor, boleh juga dua-duanya, mantap. Ya, next. Nah ini menarik nih. Tadi kita bicara tentang syaratnya MBR, MBP, MBS, kemudian benefitnya. Nah, apa kompensasinya? Ya, tadi benefit kan,
Benefit itu kan bisa macam-macam ya, bisa benefit itu bisa dalam bentuk kompensasi, bisa dalam bentuk lain-lain. Ya, fasilitas dan sebagainya. Nah, sekarang murni kompensasi. Urusannya sama duit. Ya, UUD, ujungnya duit. Kalau cuma benefit doang bukan cuma duit. Benefit misalnya, oh, saya jadi kenal seseorang itu benefit, ya. Kalau kompensasi urusannya duit. Nah, kompensasi di sini ada 7, sama dengan tagline-nya Trinet dengan 7 Smart-nya, 7 poin. Ya, ada 7 kompensasi, jenis kompensasi. Yang pertama KP. KP itu keuntungan penjualan langsung. Aduh, ini buat yang senang jualan. Ya, mau jualan, mau dropship, reseller, nah silakan. Yang kedua KM, yang kemarin kita bahas, komisi mentor atau dalam bahasa direction sebutnya sponsor. Ya. Kemudian ada BPG, bonus pengembangan generasi atau matching sponsor. Ya. Yang ketiga BK, bonus kepemimpinan atau pasangan. Kemudian yang keempat BPK, bonus pengembangan kepemimpinan atau matching pasangan. Ya, yang berikutnya lagi keenam adalah bonus unilevel. Ya, unilevel apa sih unilevel? Nah, ini menarik. Yang pernah dibahas di 7 Days Coaching berapa lalu, bahwa pasif income-nya kita ada di sini. Ada di unilevel. Ya, pasif income-nya di unilevel, bukan di yang lain-lain, ya. Nah, yang terakhir ada R atau promo reward. Nah, ini semua adalah kompensasi ini yang bakal didapatkan. Nah, pertanyaannya, MBR dapat nggak? MBP dapat nggak? MBS dapat nggak? Nah, kita lihat tabelnya aja, ya. Bentar nih, saya alih spidol, snowman, jadi maunya bersin doang nih. Oke, kalau di MBR keuntungan penjualan langsung dapat. Komisi mentor pending. Aduh, komisi mentor pending kalau MBR, ya. Bukan nggak dapat, pending. Jadi kalau misalnya saya MBR, saya berhasil membina mitra saya MBR, dia jadi MVP duluan. Dapat komisi mentor tuh, tapi belum dibayarkan sampai sayanya menjadi MVP nanti, ya. Kemudian bonus pengembangan generasi no untuk MBR, yang lainnya no semua kecuali yang BU. Nah, ada program baru nih, ya. Di BU bonus unilevel, untuk MBR tetap dapat, tapi hanya buat pribadinya aja atau cashback pribadi. Di masa lalu terkenal tuh masalah cashback pribadi itu. Saya beli pulsa, beli apa, dapat cashback pribadi. Nah, di Trinet sekarang dapat juga tuh. Jadi beli produk, dapat cashback pribadi. Ya, berlakunya nanti juga setelah ulang tahun. Jadi ulang tahun dulu ya. Kemudian berikutnya reward di MBR nggak dapat. Makanya kerja keras di MBR, yuk bareng-bareng sama mentornya untuk kerjasama supaya minimal jadi MVP. Oke, bagaimana kompensasi di MVP? Di MVP keuntungan penjualan langsung dapat, komisi mentor dapat, bonus pengembangan generasi dapat maksimal 8 generasi. Tergantung kelas. Ya, tergantung kelasnya. Nanti kita bahas ya. Ada keterangannya di bawah tuh. Keterangannya di nomor 2. Ya. Oh iya, satu lagi. Penting diingat dan dipahami. Poin 1 penting nih. Kecuali komisi penjualan dan komisi mentor, maka kompensasi hanya bisa didapatkan oleh mitra aktif. Nah, seru nih pembahasannya mitra aktif. Ya. Apalagi tanggal 22 nanti saya akan bahas sesuatu yang sangat seru terkait mitra aktif. Ya. Sekarang ini dulu. Ya, kemudian bonus kepemimpinan di MBP dapatnya maksimum 12 bagian sehari. Di MBP. Tapi di MBS maksimum bisa 30 bagian per hari. Nah, perhatiin ya. Bonus kepemimpinan maksimum 12 bagian sehari di MBP, di MBS maksimum 30 bagian sehari. Lihat yang paling bawah, potensi kualifikasi. Nah, potensi kualifikasi untuk BK, BPK, dan R. Ya, untuk MBP nih, untuk MBP kalau kita bicara BK aja, dengan potensi maksimal 12 bagian sehari, potensinya bisa dapat 16 kali. Nah, jadi dikalikan tuh, ya. Untuk MBS, ya, potensi maksimal 30 bagian sehari, bisa berapa kali? Bisa 31 kali. Lihat ya, kualifikasinya bisa berkali-kali sampai gitu. Nah, ini mungkin yang belum banyak dipahami di konsep LJS ini. Jadi kalau dengan ngeliat ini kan jadi jelas tuh. Orang, oh Pak, MBP cuma 12 bagian. Iya, betul 12 bagian itu. Di potensi maksimum di di cabangnya ya.
tergantung cabangnya juga. Tapi potensi kualifikasinya bisa 16 kali, ya, dan seterusnya. Nah, untuk bonus BPK, pengembangan kepemimpinan sama nih, ya. Kalau BK dapat, biasanya BPK dapat, ya, BPK dapat, ya, maksimum 8 generasi sehari, ya, kalau MBS 10 generasi, sama dikalikan potensi yang paling bawah juga. Bonus Unilevel, nah, untuk Unilevel tadi MBR dapatnya kan cashback pribadi. Nah, untuk Premier dapatnya untuk Unilevel potensi maksimumnya 10 level sehari. Nah, ada yang berubah nih. Belum, kita bahas sekarang. Kalau kemarin 10 generasi, sekarang 10 level. Ya, kita diskusi. Nah, signatur juga sama 10 level sehari maksimumnya. Ya, ini agak berbeda nih. Kalau yang sebelumnya generasi, sekarang level. Apa bedanya nanti kita lihat. Oke. Nah, penting untuk diingat ya. Nomor 1 udah tadi, nomor 2. Maksimum jumlah generasi dan bagian pada MBP dan MBS ditentukan berdasarkan kelas kuadran mitra bisnis. Tergantung kelasnya itu. Ada di kuadran berapa kita. Kemudian nomor 3, potensi kualifikasi. Ya, berapa kali kita dapat ditentukan berdasarkan penjelasan metode LJS. Kita bahas dengan singkat nanti metode LJS. Kemudian perhitungan kompensasi dilakukan harian. Jadi semua hitungan ini harian. Dihitung dari mulai Senin sampai hari Minggu. Ya. Nah, menariknya poin 5 adalah pembayaran kompensasi untuk KM, BPG, BK dan BPK dilaksanakan setiap hari Jumat di periode berikutnya. Jadi kalau misalnya Senin sampai Minggu di sini, berarti Jumat depan gajiannya. Ya. Nah, yang menariknya lagi nanti di poin 6. Pembayaran kompensasi untuk BU atau bonus Unilevel dilaksanakan setiap hari Rabu periode berikutnya. Ya, Rabu periode berikutnya masuk langsung komisi, saku komisi. Jadi bonus Unilevel ya. Bonus Unilevel ini menarik nih sama ini, itu tidak lagi dibayarkan bulanan. Ya. Semua akan dibayarkan mingguan. Jadi Senin sampai Sabtu, Senin sampai hari Minggu dibayarkannya setiap Rabu depan. Ini berlaku nanti mulai perhitungan tanggal 24 Agustus. Kalau yang sekarang, kalau nggak salah yang Unilevel yang bulan Juli bayar kapan? Kapan? Oh, kemarin ya. Oke. Contoh, bonus Unilevel dan bagi hasil yang bulan Juli udah dibayarkan kemarin. Ya, tinggal ngacung aja yang dapat kemarin. Nah, itu kan biasa bulan tanggal 15 ya, dibayarkan kemarin karena ada perubahan sedikit. Terus ini akan kita selesaikan juga sampai nanti dengan tanggal bonus Unilevel antara tanggal 1 Agustus sampai tanggal 23 Agustus. Sekali lagi, bonus Unilevel dan bagi hasil ya, yang tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus akan dibayarkan tanggal 26 Agustus. Ya. Nah, setelah itu barulah mulai tanggal 24 dan seterusnya dibayarkan setiap Rabu minggu depannya. Menarik kan, gajiannya 2 kali seminggu, Rabu dan Jumat. Ya. Penjelasan kompensasi nomor 7, halaman 26 sampai 36. Oh ya, itu penjelasan kompensasi. Jadi kompensasi ini seperti apa sih hitungannya, itu dijelaskan di halaman segitu. Oke, next. Kita percepat. Nah, tabel kelas kuadran mitra bisnis ya. Ini selama ini agak jarang disinggung. Ya, saya permudah aja ya. Jadi kelas itu ada 4, ada eksekutif, ada VIP, ada elite plus. Ya, banyak orang salah paham. Ya, kita lihat yang keterangan paling bawah. Bahwa kalau kita punya cabang itu tidak harus berurutan. Jadi gini, yang penting ini kalau kita sudah punya 1 sampai 8 cabang tidak harus berurutan, berarti kita kelasnya eksekutif tuh. Kalau kita punya cabang 9 cabang sampai 16 cabang, berarti kelasnya VIP. Ya. Kalau kita punya cabang 17 sampai 24 cabang, berarti kelasnya elite. Kalau 25 cabang sampai dengan 32 cabang, berarti kelasnya elite plus. Ya. Nah, kita lihat di eksekutif sama VIP bisa 2 di sana, bisa yang MBP, bisa MBS. Ya. Jadi kalau MBP agak beda perlakuannya, MBS beda perlakuannya. Sama-sama eksekutif, tapi beda status, beda benefitnya. Ya. Nah, ini apa perbedaannya adalah nanti di bonus pengembangan generasi atau matching sponsor, perbedaannya di bonus kepemimpinan atau pasangan, perbedaannya lagi di bonus pengembangan kepemimpinan atau matching pasangan. Itu akan berbeda. Ya, tergantung kelasnya ada di mana. Ya, maksudnya bedanya masih, contoh di eksekutif untuk MBP dapatnya 5 generasi untuk matching sponsor. Kalau untuk MBS-nya 7, ya, di VIP 6,
untuk MBP. Kalau di eksekutif di MBS-nya 8 dan seterusnya. Ya. Ini tinggal dibaca, ini hampir sama dengan yang ada di web, ya. Tapi intinya kok si A dapat 5, kok saya dapat 6 ya? Bedanya di kelasnya pasti. Ya, next. Ya, jadi yang penting yang perlu disampaikan di tabel kelas itu adalah bahwa cabang itu nggak usah berurutan. Jadi ada yang salah sangka, disangkanya harus 1 sampai 8 diisi dulu, enggak. Bisa loncat-loncat, bisa 1, bisa ke 9, bisa apa, pokoknya jumlahnya yang dihitung. Ya. Nah, penjelasan kompensasi. Nah, kita lihat nih kompensasi apa ya. Kompensasi merupakan hal yang akan diberikan kepada seluruh mitra menjalankan bisnis dengan syarat dan berlaku. Jadi komisi, bonus, dan reward. Ya. Dan seperti kita ketahui, kompensasinya kita hitung berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi semua dikelola di perusahaan dulu baru dibayarkan. Ya. Nih, ada 7 tadi kan kita bahas. Keuntungan berjalan langsung, komisi mentor, BPG, BK, BPK, BU termasuk cashback pribadi. Sebelumnya di BU tuh nggak ada cashback pribadi. Sekarang ada. Kenapa ada? Kita bahas. Ya, kalau sempet lah. Kalau nggak sempet, coaching lagi ntar. Ya, oke. Yang pertama, keuntungan penjualan langsung. Adalah keuntungan yang boleh dari ini gampang lah, nggak usah diajarin lah ya. Pokoknya beli harga mitra, jual harga konsumen. Nah, contoh di sini Imun, ya, belinya 100.000, jual 115.000, dapat 15.000. Pak, kalau jual lebih mahal bagaimana? Boleh. Yang nggak boleh itu jual lebih murah. Ya, kalau lebih mahal ya sah-sah aja. Nggak ada yang merasa tersaingi. Tapi kalau dijual lebih murah itu yang masalah. Ya, oke, next. Nah, ini yang seru nih, komisi mentor. Ya, ada perubahan mendasar di komisi mentor. Umumnya yang namanya komisi mentor itu cuma 1 kali. Ya, jadi waktu mitranya menjadi MBP, maka dapatlah komisi mentor 32,5%. Umumnya seperti itu. Ya, berdasarkan hasil voting kemarin, maka perusahaan dengan sadar meyakinkan merubah ini. Ya, tidak merubah anggarannya, merubah dari 1 kali menjadi berkali-kali dan selamanya. Jadi komisi mentor ini akan selalu kita dapatkan, akan selalu mentor dapatkan setiap mitra binaannya melakukan pembelanjaan. Jadi nggak cuma sekali. Banyak contoh begini. Saya mentornya Dr. Alfian misalnya. Ya. Dia jadi MBP, kan saya dapat komisi mentor kan? Terus dia beli lagi ini komisi kombinasi sakti. Ya. Kan 3575 tuh. Saya dapat lagi tuh. Kok sebelumnya enggak? Ya, sebelumnya enggak, saya dapat lagi. Atau tahu Alfian aktifkan lagi tuh GX-nya, dapat lagi saya. Ya. Dapat lagi. Jadi berkali-kali. Nah, coba bedanya begini. Komisi mentor yang pertama itu pasti nilainya bulat ya, karena komisi mentor pertama kan bayangannya begini. Komisi mentor pertama adalah saya MBP, kemudian saya bina MBR sampai dengan MBP, kan si skornya si MBR ditabung dulu kan sampai 3575 baru dihitung. Berarti kita dapatnya utuh tuh 32,5% dari rabat yang di si mitranya itu. Tapi yang berikutnya, komisi mentor berikutnya, pada saat mitra yang kita sponsori belanja apapun produknya, itu nggak nunggu 3575. Beli produk 1, langsung dapat komisi mentornya. 32,5%. Ya, langsung tuh. Ya, 32,5%. Apapun produknya. Menarik nih, komisi mentor. Ya, hanya saja ingat, ada catatan yang warna merah tuh, apabila, nah, kalau saya jadi mentor, ditransfer mentornya. Ditransfer ke jaringan kita nih, ke bawah nih. Mentornya ditransfer. Gimana dong komisi mentor? Komisi mentor dibagi 2. Ya, dibagi 2. Oh, ini belum direvisi nih. Ini harusnya dibagi 2. Nanti ingetin ya. Jadi, komisi mentor dibagi, misalnya gini, saya dapatkan mitra. Harusnya saya mentornya, saya transfer nih. Misalnya ke Alfian, misalnya. Maka pada saat nanti pembelian berikutnya lagi, komisi mentor dibagi 2, Alfian dapat 50%, saya sebagai yang utama juga dapat 50%. Ya, oke. Nah ini penjelasan tentang komisi mentor. Kalau misalnya saya MBR, mitra kita MBR, maka KM depending hingga status saya dan mitra saya MBP. Kalau saya MBR dan mitra saya MBP, komisi mentor masuk satu komisi ketika status saya MBP. Kalau status saya MBP dan mitra saya MBP, maka mitra saya MBR, maka
KM depending hingga status mitranya mencapai MVP. Kalau saya MVP, mitra MVP, komisi langsung masuk saku komisi. Ya, next. Nah ini menarik nih, karena tadi komisi mentor dapatnya bisa berkali-kali, tanpa batas sampai kapanpun juga. Berarti yang namanya bonus pengembangan generasi atau matching sponsor dapat juga berkali-kali. Otomatis tuh. 1% dimulai dari G2. Ya, tergantung kelas kuadrannya. Tergantung kelas kuadrannya tapi dimulai dari G2. Kenapa G2? Karena kalau dari G1 namanya komisi mentor. Betul nggak? Kalau dari G1 namanya komisi mentor. Berarti bonus pengembangan generasi mulainya dari G2 sampai G11. Tuh. Yang tadinya cuma sekali itu, sekarang bisa berkali-kali. Ya. Alhamdulillah. Jadi ngebinanya lebih enak nih. Ya, oke. Sampai sini paham ya? Catat aja kalau ada yang bertanya nanti, catat aja. Ya, next. Pak, punten diulang lagi penjelasan halamannya komisi mentor di tulisan merah. Tulisan merah tuh gini. Jadi yang ditransfer mentor. Jadi kalau misalnya saya dapat mitra, ya, dapat mitra, kemudian ditransfer mentornya ke mitra kita di bawah kita. Mentor ditransfer ya. Kan bisa ganti mentor nih. Transfer mentornya. Maka pada saat misalnya contoh saya transfer Alfian. Saya transfer mitra saya Faiz. Saya transfer ke Alfian. Pada Faiz belanja lagi nanti, maka komisi mentor Alfian dapat 50%, saya dapat 50%. Itu aja sih. Ya, itu aja. Ya, next. Bonus pasangan atau kepemimpinan. Nah, ini BK, ini menarik ya. Jadi ini simpel sekali Pak ya, simpel sekali, yaitu bonus yang diberikan perusahaan kepada Anda yang berstatus minimal MVP. Jadi kalau MBR nggak dapat. Ya. Minimal MVP apabila terjadi pertumbuhan omset penjualan produk sebanyak minimal 1 bagian yang seimbang dalam 1 hari. Ya. Dalam 1 hari. Di mana skor grup kiri ya mencapai 3575, di skor grup kanan juga 3575. Ya, ini sama 1 bagian, ini pasangan namanya. Berlaku kelipatan. Ya. Berapa kelipatan? Nah, berapa banyak kelipatannya tergantung kelasnya. Ya. Berapa banyak kelipatan yang diterima tergantung kelasnya. Ya. Nih cara menghitung bagiannya nih. Kalau skor grup kirinya 3575, skor grup kirinya 3575, maka bagiannya 1 bagian. Kalau skor grup kirinya 7150, skor grup kanan 750, maka bagian tadi 2 bagian. Kalau skor grup kirinya 10725, skor grupnya 7150, maka tetap dapat 2 bagian. Kenapa? Karena yang paling kecil 7150. Lalu bagaimana yang kiri ini sisanya? Sisanya menjadi carry forward, akan diperhitungkan di hari berikutnya, jadi nggak ada yang hilang. Ya, rumusnya simpel sekali. 15% dikali rabat perusahaan dibagikan total bagian dilakukan perusahaan dalam 1 hari. Ya, ini sebenarnya indeks ya, atau bagi hasil. Next. Nah, matching pasangan ini BPK. Ini sama dengan tadi, hampir sama dengan BK ya. Jadi pada saat nanti generasi 1 kita punya bonus pasangan atau bonus kepemimpinan, maka saya dapat matchingnya begitu aja. Sampai generasi 10. Dah, simple. Ya, 0,5% per generasi. Ya. Next lagi. Nah, ini nih. Ya, ada perubahan di sini. Ini tadinya saya mau voting lagi, tapi mendingan saya bicara di sini aja. Bonus unilevel. Kita ingat sekali ya, bonus unilevel ini sebelumnya kita hitung per generasi. Jadi, kalau misalnya ya, masih ingat ceritanya kan? Masih ada ini gambar ini ya? Masih ada gambar yang cashback, yang unilevel simulasi unilevel. Coba keluarin dulu. Hah? DM plan yang simulasi unilevel. Yang 4, 2, 4, 3, 2. Yang Excel. Ya, sambil disiapin simulasi. Jadi kalau dulu unilevel itu mesti generasinya. Jadi kalau 10 generasi kompres ya, 10 generasi kompres itu dulu mesti generasinya. Jadi kalau bukan generasinya maka kita nggak dapat unilevelnya. Ya. Tapi jadi apa bedanya dengan BPK? Apa bedanya dengan BPG? Betul nggak? Apa bedanya dengan BPG? Bonus pengembangan generasi. Kan BPG yang tadinya dapat cuma 1 kali, sekarang dapat terus berkali-kali.
Berarti bonus unilevel sama dengan BPG itu. Malah potensinya lebih gila BPG. Ya, 1% dari rabat itu kurang lebih Rp1.000. Nah, maka kita lihat tadi simulasinya. Nah, unilevel kita rubah. Nah, nanti kita diskusi di sini. Unilevel kita rubah, bukan per generasi. Nah, kita lihat nih, contoh ya. Nih, ini nih. Kalau ingat waktu coaching klinik yang sebelumnya, saya bahas bagaimana potensi bonus unilevel. Ya, bayangkan kalau misalnya sekarang kita punya 4 cabang. Ya, isi satu-satu. Di cabang 11, cabang 321, cabang antara 2 sampai 16 ada 1 orang, cabang 17 sampai 31 juga ada 1 orang. Jadi totalnya ada 4 cabang yang berjalan. Itu duplikasi 4. Ya. Duplikasi 4. Pada saat semua duplikasi, misalnya dalam 1 bulan ada yang beli Viagra 1, ada beli Fokus 1, ada yang beli Imun 1, mungkin ada yang Propolis 1, maka potensi income kita sudah 1,2 miliar. Di sini, ya, atau yang saya bilang unik aja, anggapnya 1 bulan cuma beli Viagra 1 aja, berarti potensi sebulannya penghasilan kita udah 460 juta per bulan, ya, betul. Tapi ini terjadi kalau generasi. Jadi simulasi ini kalau generasi terjadi seperti ini nih, sempurna. Kalau yang sifatnya dia di level nanti kita bahas, itu nggak dapat. Ya, kalau udah keburu udah punya anak tiri. Jadi simulasi ini hanya berlaku kalau kita generasi anak kandung. Anak tiri nggak dihitung. Ya. Nah, di bonus unilevel yang baru ini anak tiri dihitung. Sekali lagi, anak tiri dihitung. Jadi anak kandung, anak tiri dihitung. Jadi pencapaiannya jauh lebih mudah. Ya. Contoh misalnya begini. Ini Anda. Ya. Kemudian di sini ini anak kandung, ya ini generasi ini G1, ini G2, terus G3, jelas ini dihitung. Di sini Anda ternyata dulu pernah di placement sama mentor yang dulu, yang mungkin udah nggak ada mungkin ya, ya anggap begitulah gitu ya. Pernah di placement di sini ada orang lain yang kita nggak kenal, di sini. Nah ini kan nggak dapat selama ini, ya karena memang harusnya nggak dapat, ya. Nah di sini ada berkembang juga. Nah, di bonus unilevel yang sekarang ini dihitung. Sehingga kesempatan kita untuk mendapatkan simulasi tadi jauh lebih cepat. Coba kalian lihat. Nah, sehingga kesempatan kita mendapatkan bonus unilevel ini bisa jauh lebih cepat dan lebih mudah. Ya, ini kayak gini. Jadi tidak harus generasi yang kandung. Nah, bayangkan sekarang ya. Bayangkan misalnya contoh kemarin kita simulasikan dengan pulsa ya. Ya. Coba 20 perak bagi hasil transaksi 20 perak. Ya, ini pulsa ya. Itu misalnya token 62 misalnya. 62. Nah, token pulsa. Itu aja udah habis 100 juta itu sebulan tuh. Tambah lagi mungkin apa lagi? BPJS. Ya 70 lah. Nah, 97. Terakhir apa misalnya? Imun berapa tadi ya? Lupa, dihapus. Nah, terakhirnya BPJS deh, misalnya. Itu imun lah, itu imun. B11. Nah, imun. Nah, kalau pulsa 1, token 1, BPJS 1 sama imun 1 aja udah 354 juta sebulan. Nah, bayangkan sekarang dengan BPG. BPG itu 1% loh, 1% dari rabat. Kurang lebih 1.000, isi 1.000 Nah, isi 1.000 aja, yang 20 jadi 1.000. Nah, 1.000. Dah, yang itu kosongin, nolin semuanya. Itu nolin. Lihat hasilnya berapa tuh. Ini BPG doang nih, BPG. Coba itu dibuka tuh, yang bintang-bintangnya. BPG doang tuh. Ya, yang tadi cuma dapat sekali menjadi dapat berkali-kali, hanya dengan BPG aja udah hampir 1,4 miliar sebulan. Saya yakin teman-teman gak butuh segini. Tuh, teman-teman butuhnya paling cuma berapa sih? 10 juta, 20 juta. Jadi gak perlu sampai dengan 10 generasi. Ya, mitra titipan dapat. Nah, salah lagi nih ya Sofian nih. Mitra titipan dapat ini. Jadi, ya ini BPG ya. BPG untuk yang generasi. Ini sama dengan bonus unilevel yang dulu. Nah, kalau di bonus unilevel yang baru, ya, di bonus unilevel yang baru itu melengkapi saja.
Ya, misalkan begini, contoh ya, contoh. Coba ke ini lagi ya. Misalkan ya. Nah, contoh ya. Contohnya tadi yang minggu pertama adalah BPG. Nggak apa-apa, 1000. BPG. Nah, di minggu kedua ternyata ada transaksi pulsa 20 perak ya. 20 perak. Dari mitra yang bukan generasinya. Ya. Tambah lagi tadi token ya. 62. Nah, tambah lagi misalnya ya itu nolin. Yang tadi nolin. Nah, misalkan minggu pertama itu dari generasinya, berarti dapat dari BPG-nya. Nah, minggu kedua, minggu ketiga itu dapat dari Unilevel, dari yang bukan generasinya. Nah, tinggal totalin aja semua. Ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan cukup waktu untuk diskusi. Kita next dulu. Ya. Next. Balik lagi ke ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nih pertanyaan bagus dari Iqbal Arubi. Saya bahas ya. Gini ya. Ada 3 bonus yang kita mesti perhatian ya. Tadi ada BPG, ada BPK. Ya. BPG sama BPK ini kompres. Tahu kompres? Kalau kita demam kan dikompres ya. Enggak, bukan. Kompres itu begini, dipadatkan. Jadi kalau ada generasi yang tidak aktif, maka generasi di bawahnya naik ke atas. Ya, dipadatkan. Jadi untuk BPG sama BPK ini kompres generasi. Ya, nah, khusus untuk BU, maka ini menjadi kompres. Sama kompres juga, tapi level. Jadi kalau ada level yang nggak aktif, dia akan naik tuh ke atas. Misalnya level 1 sampai 10 nggak aktif, maka level 11 akan jadi level 1. Nah, wow katanya tuh. Ya, saya juga wow aja. Ya, tuh ada tulisnya tuh, metode kompres, metode pemadatan level atau generasi. Dalam hal ini khusus BU, berarti pemadatan level di mana apabila contoh di level 1 tidak ada yang kualifikasi, maka level 2 menjadi naik ke level 1. Mantren ya. Oke, Iqbal. Next. Ke-7. Nah, ini nggak berubah. Ya, reward kita dapatkan secara akumulasi ya. Ini nggak berubah. Yang berubah di berikutnya. Next. Kita kebut ya. Nah, ini tentang reward. Reward ini sekarang dibuat simpel aja. Jadi nggak ada lagi PUT. Sekali lagi ya. Apa tadi? PUT itu udah nggak ada lagi. Baik itu biasanya kan di Unilevel ya, bagi hasil itu ada PUT. Saya udah nggak ada PUT. Termasuk di reward. Di reward ini juga sama. Ya, pada saat kita dapat reward, ini ada alternatif untuk diambil cash. Hanya saja ada resiko. Resikonya bayar pajak. Pajaknya lumayan kalau cash. Tapi ini pilihan. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak mau hadiahnya, ambil alternatifnya. Nah, potong pajak. Ya, pajaknya 25% sesuai dengan aturan. Ya, silakan aja. Ya, ini pilihan. Mau ambil hadiah atau mau ambil cashnya. Jadi udah nggak ada PUT. Ya, lalu kemana PUT yang lama? Kita akan buat program untuk menghabiskan PUT. Tenang aja, pelan-pelan. Yang penting bagaimana cara dapat yang lainnya dulu. Ya, oke. Next. Nah, terakhir nih tentang LJS. Ya, simpel sekali. Penjelasan metode LJS ini ngejar asar ya. Penjelasan metode LJS 1 sampai LJS 5 terkait skor grup. Jadi skor grup itu yang mana? Skor grup kiri kanan itu yang mana sih gitu ya? Kan skor grup kiri kanan sih berdua kira-kira. Nah, dengan adanya LJS ini kita bisa memastikan kan ada kualifikasi tadi itu ada 16 kali, ada 31. Dari mana? Ya dari LJS. Contoh ya, next. Ya, contoh. Next. Nah, ya. Metode LJS 1. Nah, dibaca baik-baik. Metode ini membandingkan omset penjualan grup. Ini mohon maaf nih karena udah ini sedikit lagi saya selesaikan aja. Membandingkan omset penjualan grup dalam skor dengan satuan PV yang terjadi secara berurutan. Dimulai dari cabang 1 ya.
ya, dimulai cabang 1, antara satu cabang dan cabang berikutnya berlawanan dengan arah jarum jam dan seterusnya hingga maksimal cabang 32. Maksudnya beginilah. Ya. Maksudnya begini. Ya. Nah, ini sesuai dengan gambar tuh. Ya, start. Dari cabang 1. Nah, cabang 1 dengan cabang 2 itu akan berpasangan. Jadi intinya satunya adalah skor grup kiri, duanya skor grup kanan. Itu kualifikasi A namanya. Jadi huruf kecilnya nih A, B, C, D, E sampai dengan P itu adalah kualifikasi. Ya, untuk mendapatkan A berarti skor yang disebut dengan skor grup kiri adalah cabang 1, skor grup kanan cabang 2. Untuk mendapatkan kualifikasi B berarti skor grup kirinya 3, skor grupnya kanan adalah 4 dan seterusnya. Sehingga kalau ini penuh aja dengan LJS 1 aja kita bisa 16 kualifikasi itu A sampai P. Ya, beneran dipahami. Kalau enggak kita bahas di Telegram nanti. Next. LJS 2 ngejar ini. Nah, ini sama. Bedanya kalau LJS 2 bukan satu cabang dengan satu cabang, tapi antara dua cabang dengan dua cabang berikutnya. Contoh, untuk kualifikasi A ya. A itu dimulai dari 1 kan? Itu skor grup 1 dan 2, cabang 1 dan 2 dijumlahkan, kemudian dibandingkan dengan dipasangkan dengan skor grup kanan. Itu 3 dan 4. Itu kualifikasi A namanya. Sedangkan kualifikasi B adalah 5 tambah 6 dijumlahkan dibandingkan dengan 7 dan 8. Itu kualifikasi B dan seterusnya. Sehingga dengan LJS 2 bisa dapat 8 kualifikasi. Ya, tadi 16 ini 8. Jadi 24. Next, LJS 3. Sama ini juga. Jadi cabang 1, 2, 3 dan 4 yang tadi sudah dihitung lagi, ditotalin semua menjadi skor grup kiri. Kemudian 5, 6, 7, 8 ditotalin semua menjadi skor grup kanan, menjadi kualifikasi A dan seterusnya. Di sini bisa dapat 4 kualifikasi. Berarti 16, 8, 4. Berarti 28 kualifikasi udah. Ya. Next yang 4. LJS 4. Nah, di LJS 4 ini adalah skor grup cabang 1 sampai 8 dijumlahin sebagai skor grup ini, 9 sampai 16 dijumlahkan ya menjadi skor grup kanan, menjadi kualifikasi A. Kualifikasi B lanjutannya menjadi 2 kualifikasi. Ya. Berarti sudah 30 kualifikasi. Next. Terakhir LJS 5 ya. Jadi skor grup cabang 1 sampai 16 dijumlahkan itu menjadi kiri, 17 sampai 32 dijumlahkan menjadi kanan. 1 kualifikasi. Yang terakhir. Jadi kualifikasi ke 31. Ya. Jadi ya, betul. Nanti gini, untuk mempermudah konsep ini, nanti kita akan tampilkan bukan cuma di My Team. Jadi bukan hanya di My Team tapi juga di My Community kita akan keluarkan munculkan nomor handphone, email yang bisa dikontak. Sehingga kita bisa mengontak semua anak-anak tiri kita. Ya. Oke, sampai di sini. Next. Selesai.